Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3. Kita masih membahas materi hereditas. Kali ini Bu akan melanjutkan mengenai pautan gen. Nah, pautan gen ini adalah gen yang letaknya dalam kromosom yang sama dan dia berdekatan. Artinya kalau diingat lagi ya tentang posisi atau gambar mengenai kromosom, kalau dicontohkan misalkan A, B, C, D, misalkan gennya ya dalam kromosom, berarti A dan B itu dia letaknya berdekatan, berarti perpautan dibandingkan dengan letaknya A dan C atau A dan D. Dia letaknya lebih jauh. Jadi kemungkinan pautannya itu akan lebih jauh juga. Itu ya. Jadi ini pautan itu adalah berdasarkan letak gennya. Oke, kemudian akibat dari pautan gen tersebut atau letak gen tersebut sehingga terkadang ya, atau kalau dia letaknya sangat dekat dia akan diturunkan bersama. Ya, jadi dia tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dipindah silangkan. Itu. Kemudian terdapat dua macam pautan gen, yaitu pautan autosomal dan pautan seks. Kamu masih ingat bahwa kromosom itu ada yang autosom, ada yang gonosom. Jadi ingat kembali, kalau menggambarkan jumlah kromosom manusia itu 44A plus XX untuk perempuan, 44A plus XY untuk laki-laki. Nah, itu berarti A-nya itu 44A-nya itu adalah autosomnya. Kemudian kromosom gonosomnya itu adalah X dan Y, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pautan autosomal. Nah, pautan autosomal ini dicontohkan pada penelitian Morgan dengan menggunakan lalat buah atau Drosophila. Nah, disilangkan lalat buah yang berwarna abu-abu, gennya adalah B besar, kemudian dan bersayap normal atau bersayap panjang, gennya adalah V besar. Keadaannya heterozigot disilangkan dengan resesifnya, yaitu yang lalat buah warna hitam dan sayapnya pendek. Nah, kalau disilangkan normalnya kan seperti ini. Nah, kalau hasilnya seperti ini, nah ini Ibu anggap kalian penyilangan sudah hatam ya, artinya sudah lancar, sudah bisa. Nah, di sini kalau dia seperti ini kan kita biasanya bahasnya seperti ini nih. Bikin gametnya, oh di sini ada 4, di sini ada 4, tapi karena 3 sama dihapus ya. Berarti 1 saja. Nah, ini artinya dia murni terjadi pindah silang. Ya, artinya dia komposisinya atau perbandingannya 1:1:1:1:1. Oke. Nah, kemudian kalau yang dia terjadi pautan murni. Nah, kalau dia terjadi pautan murni antara pautan, berarti letaknya saling berdekatan. Nah, berarti dia tidak akan terpisah waktu pembikinan gamet ya. B dan V, B besar, V besar, B kecil, V kecil. Jadi tidak ada pindah silang antara B besar, V kecil, dan B kecil, V besar. Jadi tidak ada pindah silang. Nah, sehingga gametnya hanya ada 2, kemudian ini ada 4 tapi ditulis 1 saja. Nah, sehingga keturunannya akan sama dengan induknya. Seperti itu ya. Paham ya antara bedanya pindah silang dan pautan. Nah, permasalahannya tidak murni pindah silang juga tidak murni pautan. Jadi ada yang mengalami pindah silang, ada yang mengalami pautan. Nah, berdasarkan penelitian Morgan, tidak terjadi pindah silang murni karena letak gen tidak terlalu dekat. Ya. Nah, sehingga sebagian mengalami pindah silang. Ya, sebagian mengalami pautan. Nah, sehingga ada yang disebut dengan nilai pindah silang. Nah, nilai pindah silang itu adalah jumlah rekombinan dibagi dengan jumlah total. Nah, mana jumlah rekombinan? Perhatikan di sini. Jumlah rekombinan itu adalah yang tidak sama dengan induknya. Jadi yang mengalami pindah silang. Ini induknya adalah B besar, B kecil, V besar, V kecil. Ini induknya. Kemudian induknya yang satunya lagi adalah B kecil, V kecil, V kecil, V kecil. Nah, ini induknya. Nah, yang rekombinan adalah yang gabungan atau rekombinasi dari keduanya. B besar, B kecil, V kecil, V kecil, atau B kecil, B kecil, V besar, V kecil. Ya, paham ya?
Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, berdasarkan penelitian Morgan, dia menyilangkan tadi ya, sudah ya. Nah, menyilangkan antara yang heterozigot dengan yang homozigot resesif. Nah, di sini seharusnya kalau terjadi murni pindah silang kan jumlahnya sama, karena perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan perbandingannya tidak 1 banding 1 banding 1 banding 1, ya kan? Nah, karena itu perlu dicari nilai pindah silangnya. Jadi di sini sudah penyilangannya yang tadi, kemudian ini adalah hasil jumlah anakannya. Nah, nilai rekombinannya, ingat tadi rekombinan itu adalah jumlah yang tidak sama dengan induknya. Nah, di sini ditambahkan 206 ditambah 185 hasilnya adalah 391. Kemudian jumlah totalnya adalah 2300 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 17%. Jadi nilai pindah silangnya yaitu nilai pindah silang 17% itu menunjukkan bahwa dia letaknya itu berjarak 17 peta, 17 titik itu gampangnya. Ya, kalau A dan B itu jaraknya 1 titik, A dan C jaraknya 2 titik. Jadi kamu bayangkan seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita bahas mengenai pautan seks. Nah, pautan seks tadi dikatakan bahwa gen-gen yang terdapat pada kromosom seks atau kromosom gonosom. Dia bisa terletak pada kromosom X ataupun bisa terletak pada kromosom Y. Nah, contoh yang terletak pada kromosom X itu adalah buta warna dan hemofilia, atau kalau pada lalat buah itu warna mata. Kemudian yang terletak pada kromosom Y itu contohnya adalah hipertrikosis, itu pertumbuhan rambut pada daerah-daerah tertentu, misalkan yang tidak normal ya, di area-area yang harusnya tidak tumbuh rambut. Nah, itu contohnya seperti di kuping. Ya, jadi kalau di kupingnya banyak rambutnya, nah itu kemungkinan dia hipertrikosis. Catatannya adalah jika dia terpaut pada kromosom X, maka dia bisa diturunkan pada laki-laki atau perempuan. Ingat, kalau laki-laki kan punya XY, jadi X-nya itu bisa membawa gen yang hemofilia atau buta warna misalkan ya. Kemudian kalau pada wanita udah pasti karena dia hanya punya X. Kemudian jika terpaut pada kromosom Y, berarti dia hanya didapatkan atau terekspresi pada laki-laki. Seks yang terdapat pada kromosom X dan kromosom Y, kali ini Bu akan membahas tentang hemofili dan buta warna, berarti dia yang terdapat pada kromosom X. Nah, yang buta warna ya. Nah, di sini karena dia terdapat pada kromosom X, kalian perhatikan XB besar berarti dia wanita normal, XB besar, XB kecil berarti dia heterozigot atau di sini disebut dengan pembawa atau carrier. Kemudian XB kecil itu adalah wanita penderita buta warna. Kemudian XY berarti XB besar Y itu adalah laki-laki normal, XB kecil Y adalah laki-laki penderita buta warna. Nah, nanti kalau di buku yang lain biasanya ada 2 versi, yaitu bisa pakai color blind, biasanya pakai C besar, berarti C besar B kecil, nah itu sama aja ya, color blind artinya buta warna. Atau bisa juga cara penulisannya, biasanya kalau yang X besar itu kan normal. Nah, berarti dia nggak akan ditulisnya X saja, atau kalau yang heterozigot X B kecil. Gitu ya. Nah, itu kalian harus paham. Biasanya kalau beda buku suka agak beda-beda dikit. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Seorang wanita buta warna menikah dengan pria bermata normal. Wanita buta warna itulah XB kecil, pria normal adalah XB besar Y. Ingat di sini kalau laki-laki hanya normal dan penderita. Jadi tidak ada yang namanya laki-laki carrier karena pasangannya adalah Y. Sehingga kalau persentasekan, itu jumlah penderita buta warna itu lebih banyak laki-laki daripada yang perempuan karena yang perempuan ada carrier-nya. Oke, kembali lagi ke soal ya. Jadi kemungkinan keturunannya yang memiliki sifat carrier buta warna adalah, kita lihat cara pengerjaannya XB kecil ya. Ini adalah penyilangan monohibrid. Ya, jadi kalau hanya buta warna tidak dicampur dengan hemofili berarti monohibrid ya, satu sifat saja. Ya, kemudian XB besar Y. Kalian perhatikan
Kalau B kecil, XB kecil sebenarnya ada dua ya, XB kecil, XB kecil. Jadi kita coret salah satu, kemudian XB besar Y berarti gametnya atau spermanya ada XB besar dan Y. Kemudian kalian silangkan penyilangan seperti biasa, maka dihasilkan XB besar, XB kecil berarti wanita carrier, dan XB besar Y ini harusnya XB besar Y. Ya, ini salah ya. Oke, XB besar Y. Nah, sehingga di sini yang bawah udah bener nih ya, laki-laki buta warna. Nah, jawabannya yang mana? Jadi kan yang ditanya keturunan yang carrier buta warna, berarti ada 50%. Oke. Selanjutnya adalah hemofili. Hemofili itu sama dengan buta warna, hanya lambangnya diganti saja ya. XH besar itu wanita normal, XH besar, XH kecil itu wanita carrier, XH kecil adalah wanita penderita hemofili, XH besar Y adalah laki-laki normal, XH kecil Y adalah laki-laki penderita buta warna. Catatannya, belum pernah ada wanita ditemukan dengan kondisi hemofilia. Jadi, biasanya dia kalau misalkan janin itu biasanya dia akan keguguran dengan sendirinya kalau dia hemofilia, ya. Oke, jadi belum pernah ada ditemukan wanita dengan kondisi hemofilia. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Hemofili disebabkan oleh gen terpaut kromosom X. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jika seorang wanita normal yang ayahnya hemofili, kalau ada keterangan seperti ini, pasti wanita tersebut normalnya bukan homozigot tetapi heterozigot, ya, karena dia mendapatkan gen hemofilinya dari ayahnya, berarti kondisinya adalah carrier, ya, heterozigot. Menikah dengan pria normal, berarti ini perkawinan antara, kita lihat di sini, XH besar XH kecil dengan XH besar Y. Kalian perhatikan, bikin gametnya tinggal dipisah saja ya. Oke, kemudian XH besar ketemu dengan XH besar berarti wanita normal, XH besar ketemu dengan XH kecil berarti wanita carrier, XH besar ketemu Y berarti laki-laki normal, XH kecil ketemu Y berarti wanita laki-laki penderita buta warna. Kemudian kita balik lagi yang ditanya apa tadi? Maka kemungkinan fenotip anak-anaknya. Nah, kita lihat fenotip anak-anaknya. Oke, berarti ada yang wanita normal, ada yang wanita carrier, ada yang laki-laki normal, ada yang laki-laki penderita hemofili. Oke, nah kalau seperti ini, berarti kalau dilihat dari seluruh keturunannya, harusnya perbandingannya 1 banding 50% normal, ya, kalau di kita nih. Ada wanita normal dan ada laki-laki normal. Berarti kan 2/4 berarti 50% ya. Berarti 50% normal, 25% carrier, dan 25% hemofili. Itu kalau seluruh keturunannya. Tapi kalau misalkan ditanya laki-laki saja atau perempuan saja, maka kita anggap laki-lakinya itu 100%. Berarti dari 100% keturunan yang laki-laki, maka 50%-nya normal, 50%-nya menderita hemofili. Kalau ditanya perempuannya saja, berarti 50%-nya normal, ya, 50%-nya carrier, ya. Oke. Nah, berarti pilihan jawabannya adalah ya 50% normal, laki-laki ya, 50% laki-laki normal dan 50% laki-laki menderita hemofili. Oke. Tolong dipelajari lagi supaya kalian lebih paham. Sebenarnya ini penyilangannya lebih sederhana kalau hanya disuruh menyilangkan buta warna atau hemofili saja, tidak dicampur dengan sifat yang lainnya, akan lebih mudah. Ya. Oke, tolong dipelajari kembali, semoga dapat dipahami. Terus semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.